Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Alhamdulillah saya masih bisa ketemu dengan teman-teman sekalian untuk berbagi ilmu bahasa Prancis. Ya. Ini dia materi yang terbarunya, yaitu gender negara. Jadi pada video kali ini kita akan sama-sama mengetahui bahwasannya di bahasa Prancis itu negara-negara itu memiliki gender. Mayoritas negara di bahasa Prancis itu ada gendernya. Bahkan sebagian pun ada yang dibuatnya jadinya pluriel, bukan singulier. Seperti itu. Bahkan ada juga negara yang tidak memiliki gender. Nah, mari kita bahas sama-sama. Negara di bahasa Prancis itu adalah pays. Pays. Nulisnya pays, ya. Dan itu juga bentuk singuliernya, tapi dia dibacanya pays. Jadi kombinasi AY-nya inilah yang membuat bunyinya menjadi A gitu, pays, A. Sedikit ada bunyi Y-nya dari si Y itu, tapi dia juga AY ini hampir serupa dengan kalau kita membunyikan kombinasi AI gitu, E, ya, tapi ada bunyi I-nya dari si Y, jadi pays gitu. Dan S di ujung itu tidak dibaca biasa gitu ya. Gendernya adalah maskulan. Jadi kalau dia adalah the country, maka le pays, a country menjadi un pays, the countries itu menjadi les pays, dan countries itu adalah des pays, seperti itu. Nah, negara-negara di bahasa Prancis itu umumnya atau mayoritasnya digolongkan menjadi yang maskulan singulier dan yang feminin singulier. Kita lihat dulu yang dua baris pertama. Yang maskulan itu maka dia adalah le, pakainya le, ya. Artikel, diberi artikel le di depannya. Contohnya kalau dari francophone ini, dunia bahasa Prancis, itu adalah le Cambodge. Le Cambodge atau Kamboja kalau di bahasa Indonesianya gitu. Le Cambodge didapat bunyinya dari AM berbunyi ong. Kemudian sini ada Cambodge, DG-nya itu berbunyi J, Cambodge, dan E-nya tidak ada aksongnya. Itu. Yang kedua, misalnya adalah Le Maroc. Ini contohnya itu, example-nya adalah Le Maroc atau Maroko. Gitu. Nah, Le Cambodge dan Le Maroc, karena ini dua-duanya adalah contoh yang maskulan, mereka akan memakai preposition o dan du. Ya, kalau kita mau mengatakan berada di Kamboja, di Maroko, itu akan pakai preposition o, bentuk preposition ale. Masih ingat itu? Ada di pelajaran la preposition a, ya, ingat itu. Kemudian kalau menyatakan dari, itu akan pakai du. Of the-nya itu adalah du, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang feminin singulier. Contohnya ada La France, Prancis, ya. Kombinasi AN sama dengan AM, itu berbunyi ong ke bawah, E-nya tidak ada aksongnya. Dan kemudian, nah ini nih yang saya pakai sebagai representasi untuk video kali ini adalah La Belgique, negara di mana saya tinggal dan di mana saya belajar banyak tentang bahasa Prancis, gitu. La Belgique, bel, ya, bukan bel. E-nya ikut ke L, J ketemu I berbunyi J, yang J, ya, Belgique, kemudian U-nya tidak dibaca, jadi dari Q-nya langsung ke E-nya, jadi jangan Belgique, ya, La Belgique, Belgia. Nah, yang feminin singulier akan memakai ong untuk menyatakan di, kemudian darinya adalah de la. Ini saya kasih tahu ke teman-teman bahwasannya preposition de la, preposition du, dan bedanya adalah tidak pakai ala kalau yang feminin singulier. Untuk negara-negara pakainya yang ong. Saya kasih tahu prepositionnya ong, dan ini belum pernah saya bahas sebelumnya. Tapi khusus untuk negara yang feminin singulier pakainya ong. Meskipun prepositionnya de la di sini sama dengan du, sebagaimana kita udah belajar di preposition de. Ada juga yang pakainya L apostrof. Tuh, L apostrof itu adalah kalau nama negaranya berawalan dari huruf hidup. Tuh, contohnya Indonesia.
L'Indonésie didapat dari kombinasi IN berbunyi ang, kemudian do, ne, aksen aigu naik ke atas, l'Indonésie karena S-nya di tengah dua huruf hidup, ya. Kemudian E-nya samar-samar, jadi seolah-olah berakhirnya di I, l'Indonésie. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah l'Espagne. Ini juga jangan les tapi E-nya ikut ke S seperti Nestle, tahu itu ya. L'Espagne kombinasi GN ini saya sudah pernah bahas sebelumnya ketika video les signes de calcul atau tanda-tanda hitungan. Signe ini juga Espagne, kombinasi GN inilah yang di bahasa Indonesia berbunyi nye. E di ujung itu samar-samar, jadi l'Espagne. Ya, seperti berakhir di nye, terus ada E-nya sedikit. Nah, Indonesia dan Espagne ini sama-sama negara yang bergender feminan. Tahu dari mana gender feminan? Ini saya kasih tahu ke teman-teman. Cara untuk menebak dengan cukup jitu bahwasanya oh ini kata benda ini atau negara ini gendernya femina adalah dia berakhiran E. Tuh. Nah, kalau yang seperti Le Cambodge ini termasuknya exception, pengecualian. Biasanya nggak begitu. Tapi saya mau kasih tahu melalui video ini juga ada negara yang berakhiran E tapi dia maskulan. Contohnya ini Le Cambodge dan ini bukan satu-satunya. Mau tahu selengkapnya? Ya les di OPH ya. Seperti itu. Nah, karena ini Indonesia dan Espanya ini sama-sama feminin singulier, seperti halnya Belgique dan France, maka memakai en. Tapi untuk prepositionnya dia pakai yang de l'apostrophe. Karena apa? Dari itu kan karena ini huruf hidup. Tuh, seperti itu. Oke, paham? Kalau enggak, tulis di kolom komentar pertanyaannya apa ya. Nah, ini contohnya nih berikutnya yang pluriel. Jadi tidak main gender tapi dia mainnya jumlah. Contohnya adalah Amerika Serikat dan Filipina. Les États-Unis. Udah tau lah les alphabet, ini juga jadi les aksen aigu naik. Les États-Unis. T dari kata eta yang artinya state, ini yang United-nya ya, state. Eta-nya, T-nya tidak dibaca, S-nya juga sebetulnya kalau sebagai eta saja tidak dibunyikan. Dan ini S-nya adalah S pluriel, beda dengan PI. Kalau PI memang singulier-nya pun pakai S, jadi untuk L-nya dan D-nya tidak perlu diapakan karena sudah memenuhi syarat untuk jadi pluriel. Nanti kita bahas khusus di sesi pluriel ya. Kemudian uni. S-nya ini juga penanda pluriel tidak dibunyikan. Tapi kok jadi États-Unis? Ya karena si T-nya tidak bunyi, jadi dari A ini seolah-olah S-nya di tengah dua huruf hidup gitu, les États-Unis. Jangan lupa ada tanda stripnya tuh, trait-nya. Kemudian les Philippines ini kombinasi IN-nya tidak berlaku karena si N-nya ini untuk menemani si E. S-nya tidak bunyi, sedangkan si I-nya ditemani oleh P. Les Philippines. Nah, kalau negara itu pluriel, maka dia akan memakai prepositionnya yang O untuk menyatakan di, dan darinya itu pakainya yang D. Kalau ini sangat-sangat sesuai teori, ya. Yang pluriel ale menjadi O, dele menjadi D, gitu. Oke, dan ini yang terakhir nih, yang teman-teman perlu ketahui, ada juga negara-negara di bahasa Prancis itu yang tidak diberi gender. Nah, kita tadinya kan mengiranya mungkin ya, mayoritas negara itu bergender. Iya, mayoritas, bukan semuanya gitu. Jadi, Kuba, Monaco, dan Singapura ini adalah contoh negara-negara yang tidak bergender. Tidak diberi gender berarti nggak le, la, l'apostrophe, le, nggak pakai apa-apa. Persis seperti di bahasa Indonesia aja gitu loh. Dan ini kalau sekilas kita lihat ciri-cirinya, akhirnya kan bukan jadi kesannya kayak oh ini maskulang, padahal bukan maskulang, ini tidak ada gendernya, jadi tidak pakai artikel apa-apa. Dan kenapa bisa begitu? Sebetulnya penjelasannya sih agak rancu. Ada yang pernah bilang ke saya, orang Francophone, bahwasannya ini dia tuh bentuknya pulau. Ya kalau Kuba memang pulau, oke, Singapura pulau,
Tapi Monaco itu kan sempilan di negara Prancis gitu loh. Memang dia ke laut, tapi kan wilayahnya itu kan ada yang daratan nempel ke Prancis gitu. Jadi itu tidak bisa dibuktikan begitu. Ada contoh lainnya, teman-teman ada yang tahu nggak Saint-Marin? Ya, atau San Marino. Kalau yang suka sepak bola pasti pernah baca lah San Marino, tim yang sering kali kalah itu. Nah itu juga sama. Dia adalah negara yang berada di dalam wilayah Italia, jadi di daratan Italia gitu. Jadi kalau dibilang pulau agak rancu. Tapi yang penting begitu kita tahu, ini cara simpelnya nih, begitu kita tahu bahwasanya oh dia tuh memang nggak pakai gender apa-apa, ya sudah, kita tinggal taati aja. Jadi jangan pernah bilang le Saint-Marin, le Cuba, le Monaco, le Singapour. Jangan bilang begitu. Cuba, Monaco, Singapura, Saint-Marin. Dan karena dia tidak ada gendernya, jadi pakai prepositionnya yang a, bentuk netralnya ini, bentuk asalnya itu a untuk di dan de untuk dari. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang mari kita terapkan ke prakteknya. Bagaimana caranya kita ngomong saya ada di sini, saya dari sini. Nah, ini simpelnya kita pakai verbe être. Si je suis, je suis, je suis. Itulah gunanya kita menghafal dan mempelajari verbe être, karena dia itu multifungsi. Dibandingkan kita harus pakai bentuk konjugasi yang bermacam-macam, beda verbe kan gitu. Makanya saya pernah mengajarkan ke teman-teman, kalau mau memperkenalkan diri secara simpel, pakai aja je suis, nggak harus je m'appelle gitu. Karena je suis itu bisa untuk profesinya, sekaligus juga negaranya dari mana kita, atau lagi ada di mana. Jadi sangat multifungsi. Walaupun nanti kalau kita udah semakin lanjut pembelajarannya, ya kita harus bisa mengungkapkan dengan berbagai macam cara. Tapi ini cara yang simpel kalau teman-teman baru mulai belajar. Hafalkan aja verbe être dengan konjugasinya. Saya udah bahas itu di trik jitu perkenalan diri, ya. Jadi simple. Nah, sekarang kalau mau bilang saya ada di Kamboja, ya maka je suis au Cambodge. Je suis au Cambodge karena Cambodge itu tadi masculine singulier, jadi pakainya yang o. Saya di Kamboja. Nah, sekarang kalau contoh berikutnya gue ada di Prancis, maka je suis en France. Je suis en France karena France itu feminin singulier gitu. Nah, aku ada di Indonesia, maka je suis en Indonésie, dan ini disambung en Indonésie seperti les alphabets. Nah, ini en, jadi si n ini masih nyambung ke angnya, en, ya, dia berbunyi en ke bawah, en Indonésie, seperti itu. Nah, kalau saya di Amerika Serikat itu maka menjadi je suis aux États-Unis. Aux États-Unis ini juga sama. X-nya jadi seperti S di tengah dua huruf hidup, maka je suis aux États-Unis. Dan terakhir, saya ada di Singapura, itu adalah je suis à Singapour. Je suis à Singapour karena ini negara yang tidak bergender. Gitu. Oke, bisa dipahami? Dicerna ya. Kalau nggak ngerti juga, masih ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Sekarang dari. Ya, maka kalau saya dari Kamboja, je suis du Cambodge. I am from Cambodia gitu. Jadi nggak mengatakan I come from, tapi I am from. Di sini yang saya kasih contoh yang simpelnya. Sebenarnya kalau mau menyatakan I come from, itu teman-teman harus belajar konjugasi yang namanya verbe venir. Kata kerja to come. Tapi kan ribet. Ini kan ada yang simpelnya nih. Jadi untuk saat ini pakai aja yang simpel. Ya. Je suis du Cambodge. Kemudian untuk yang feminangnya, je suis de la France. Artinya saya dari Prancis. Kita bisa mengatakan begitu. Itu tidak salah. Walaupun orang banyak yang menggunakan konjugasi verbe venir. Tapi ini simple. Je suis de l'Indonésie. Saya dari Indonesia. Je suis de l'Indonésie. Saya dari Amerika Serikat, maka je suis des États-Unis. Itu. Dan kemudian untuk yang Singapura atau Singapura itu adalah je suis de Singapour. Pakainya yang de karena tidak ada gendernya. Begitu penerapannya. Simpel kan? Opera membantu teman-teman untuk bisa mempelajari dan menerapkan bahasa Prancis secara sederhana. Ngapain pusing-pusing? Bahasa Prancis bisa aja ribet, tapi kalau diajarkan cara yang simpel,
itu tidak menghambat kita untuk praktek, insya Allah gitu. Gimana? Teman-teman suka dengan video ini? Kalau suka, ayo like-nya, karena habis ini kita masih akan terus membahas serial seputar negara, kewarganegaraan, kota-kota di dunia. Nah, ayo penasaran? Karena itu terus ikuti channel YouTube Opera Obrol Prancis. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya dari OPK Obrol Prancis. Ada video baru. Nah, apa nih? Bahasan berikutnya yang mana? Sampai ketemu ya. A bientôt.